Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di hari yang sangat volatile ya. Hari ini hari Kamis 9 September 2021. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Buat teman-teman yang mau kasih tip, donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Lalu teman-teman bisa kasih donasi atau tip untuk saya dan juga pesan pribadi. Lalu buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman tuh gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi dulu. Hari ini transaksinya besar juga, 12,865 triliun. Walaupun hari ini sangat volatile ya, tapi terlihat kayak apa ya? Ya, kita ini persiapan untuk bullish harusnya, seperti itu. Dengan pergerakan asing, kemarin net sell-nya besar 500 miliar, tapi hari ini net buy-nya lebih besar. Jadi sepertinya asing sudah mulai cover. Hari ini asing net buy 830 miliar, jumlah yang besar kalau menurut saya. Untuk indeks dunia beragam, ada yang hijau, ada yang merah. Dan untuk saham yang paling banyak dibeli asing, ada BBCA. Main BBCA juga dijual hampir 200 miliar ya, tapi hari ini langsung di net buy 200 miliar lagi. Lalu ada Telkom 141,4 miliar, Astra 102,1 miliar, Tower 48,5 miliar, Buka 43,5 miliar, Adaro 39,3 miliar, UET Tractor 36,1 miliar, Cepin 34,1 miliar, dan SMGR 32,8 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijual asing, ada Bank BRI yang hari ini bikin volatile juga ya, 122,9 miliar, lalu Unilever 31 miliar, Pegas 27,7 miliar, Bank Mandiri 20,6 miliar, Tebik 18,6 miliar, BBNI 18,1 miliar, Alfamart 7,2 miliar, INKP 6,3 miliar, SCMA 5,6 miliar, SHWR 4,9 miliar, dan MAPI 3,6 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG. Saya mungkin akan menyoroti pergerakan jangka pendeknya aja, karena kalau jangka panjang memang jangka menengah sih. Kalau jangka panjang kita lihat IHSG ini sebenarnya masih uptrend ya. Ini dia uptrend, dari dulu juga uptrend. Cuman kalau jangka menengah, jangka ya deket-deket inilah, itu dia baru sideways konsolidasi dari bulan sekitar Maret April ya, sampai sekarang tuh harga nggak kemana-mana, naik turun doang, seperti itu. Dan masuk ke intraday aja, sebenarnya menarik, closingnya pun juga cukup menarik kalau menurut saya. Ini ya, intraday hari ini. Kemarin kita lihat ada double top dari IHSG ini. Ini ya, ini top 1, lalu top 2 dengan target penurunan ada di sini. Sekitar 59-50-an pas sampai ke supportnya. Lalu kalau kita lihat setelah kemarin breakdown ya, hari ini sempat udah ada pullback tadi sekitar jam 9 pagi ini. Market buka lalu naik dulu karena apa ya, kayak ketika arahnya ke atas pun juga ada yang namanya retest ya, pullback retest. Itu satu yang wajar ketika breakdown atau breakout. Misalkan contohnya breakout aja ya, itu pullback itu terjadi untuk mengetes area gitu, yang sebelumnya resisten sekarang jadi support. Dan kebanyakan trader yang jangka pendek bakalan take profit ketika target sudah tercapai. Jadi logikanya gini. Mana ya, kita coba cari. Misalkan yang di sini nih lah, pergerakan di sini nih. Di sini ya, saya kotakin. Di sini kalau saya lihat, ya ini bukan breakout sih, tapi continuation. Ntar yang mana ya kira-kira ya? Ini belum di retest juga ini cup handle-nya. Nanti aja dah kalau misalkan ada di saham. Ya intinya ketika breakout suatu pattern itu ada yang namanya pullback. Kenapa? Karena misalkan saya bilang nih, misalkan arahnya ke atas ya.
head and shoulder arahnya ke atas. Ketika udah hit target pasti banyak yang take profit gitu. Take profitnya sampai mana ya, sampai ke area demandnya lagi, dan di situ demand baru bakal banyak lagi karena sebelumnya kan misalkan ini ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan, misalkan dia breakout ke atas, targetnya kan setinggi ini nih, misalkan sampai sini 6276. Di sini pasti banyak yang banyak yang take profit, banyak yang jualan. Kenapa? Karena selain dekat resisten, di sini juga area target dari inverted head and shoulder-nya. Yang terjadi apa? Supply bakalan banyak dan harga bakalan turun. Sampai mana? Sampai ke area ini. Kenapa? Karena di sini banyak demand lagi. Orang-orang yang buy on breakout itu sudah banyak gitu yang antri. Dan ketika resisten itu jebol, dia kan bakal jadi support dan di situ bakalan ada demand yang tinggi. Jadi itulah kenapa bisa terjadi pullback ya. Dia breakout, naik, lalu retest dan lalu naik lagi. Dan sebenarnya retest itu bagus karena itu memvalidasi ya, yang sebelumnya jadi resisten sekarang bakalan jadi support. Seperti itu. Sama kayak ketika turun juga. Di sini sebelumnya demand banyak, di sini penjual banyak ya, di sini pembeli banyak, di sini pada jualan, di sini dibeli lagi, di sini pada jualan. Nah, terjadi di sini namanya breakout, pembelinya tidak kuat menampung yang mau jualan, akhirnya dia jebol. Lalu udah turun sampai sini, yang pada jualan take profit, anggap ini market future ya, bisa short selling gitu. Ini cuma dibalik aja logikanya sama ke atas. Sampai ke sini orang-orang pada beli lagi. Kalau di bawah ya, kalau di atas kan jualan take profit, kalau di bawah pada beli karena mungkin udah dalam. Nah, akhirnya dia kesini lagi ke area breakoutnya tadi. Dan di sini kalau misalkan di atas kan harusnya demand banyak, ketika nyampe ke sini supply banyak karena orang-orang yang sebelumnya nyangkut pada keluar juga, cut loss, take profit, dijemput, sell on strength kayak gitulah, dan akhirnya harga turun lagi. Sebenarnya lebih gampang ilustrasinya kalau baru breakout ke atas ya, tapi kira-kira kayak gitu, intinya cuma dibalik doang. Tuh, jadi makanya tadi pagi dia pullback dulu setelah kemarin breakdown dan belum ada perlawanan ya, perlawanannya belum kuat kemarin. Lalu hari ini ada pullback dan akhirnya turun dalam. Tapi surprisingly asik, hari ini closingnya tinggi sekali teman-teman. Waktu mau closing ini ya, jam 14, jam 2 siang IHSG ditarik ke atas, bahkan sampai closing sampai di sini 6067. Dan hari ini closingnya ada di 6068 seperti itu. Apakah sudah aman? Ya sebenarnya kalau kita pakai patokan closing doang sudah aman, tapi ada gap pertama ini ya, ada gap di closing tadi, terus juga besok hari Jumat juga seperti itu. Kalau masalah target sih bisa hit, bisa tidak. Ini ya untuk target double topnya. Kalau misalkan kita pakai top yang ini, targetnya juga bakalan beda. Dan masalah target itu nggak ada yang pasti di market. Dia bisa hit, bisa enggak. Tapi setidaknya kalau menurut saya masih belum aman sih IHSG ini. Tuh, saya bukan tebar fear karena nggak ada untungnya juga buat saya. Memangnya saya bandar IHSG nggak juga kan? Nggak bakal nurut juga IHSG sama saya. Cuman mungkin bisa mulai tetap batasi resiko lah. Setidaknya sampai besok Jumat. Karena kalau kita tahu juga Jumat tuh hari yang bergejolak, banyak yang pada take profit juga. Jadi kalau misalkan besok Jumat, kita lihat. Ini kan sekarang posisi di 6068 nih. Ketika dia sampai 6000, nanti apa yang terjadi? Kalau misalkan dia jebol lagi, ya saya rasa ada potensi kesini lagi. 5990-an ini. 5990 ya. Area rebound hari ini. Tapi kalau misalkan dia masih jebol lagi, bisa sampai 5.950 dari target penurunannya. Di situ baru kalau saya rasa akan aman. Tapi di sini pun juga harus dilihat lagi apakah dia ada pantulan apa tidak. Tapi kalau misalkan dia ada pantulan, nah di situ baru area buy yang aman. Tapi kalau misalkan tidak ada pantulan, ya wassalam, itu IHSG bakalan dalam banget. Cuma kalau saya lihat dari flow-nya, pergerakan asingnya, saham-saham blue chip yang diakumulasi, saya rasa ini persiapan untuk bullish kok, seperti itu. Artinya kalau misalkan besok Jumat ada kesempatan merah dibawa turun ya, itu teman-teman bisa manfaatkan buat buy. Itu adalah buy yang tepat kalau menurut saya besok itu. Yang hari ini udah serok, kalau misalkan view-nya buat swing ya nggak masalah, besok tinggal tambah porsi. Tapi kalau buat fast trade, kalau udah nyentuh resisten lagi ya bisa di sell on strength dulu, nanti di bawah beli lagi, seperti itu. Jadi harus disesuaikan juga dengan strateginya. Kalau investasi jangka panjang ya nggak perlu panik dengan pergerakan jangka pendek ini. Selama pergerakannya masih uptrend, masih oke sekali, seperti itu. Jadi tetap batasi resiko. Besok berarti supportnya dari sekitar 6060-an lah. Kalau misalkan dia jebol, sinilah 6050. Kalau jebol ke 6000, kalau misalkan jebol lagi baru ke 5990, kalau misalkan jebol lagi baru 5950. Tuh, tapi saya rasa bisa mulai dicicil untuk buy, seperti itu. Untuk keadaan divergen di bawah aman ya, di time frame 1 jam. Lalu kita kembali ke daily-nya dia. Candle-nya sebenarnya bagus hari ini, tapi
closingnya belum begitu mantep lah, karena masih bisa pullback juga candle daily ini. Tinggal kita lihat aja besok. Bahkan histogram hari ini masih menurun ya dibandingkan closingnya hari ini. Tuh, yang penting sama, mau market bullish, bearish atau sideways, tetap harus batasi resiko, jaga modal dan jaga psikologis. Angka-angka tadi bisa dibuat patokan, dan besok kalau menurut saya itu adalah saatnya untuk buy yang bagus. Ketika merah besok itu bukan untuk sell, tapi untuk buy, seperti itu. Yang penting posisi udah siap aja. Lalu saham apa yang harus dibeli? Nah, kita harus cari sektor-sektor yang baru bagus nih. Kalau menurut saya sih LQ45 itu bagus. Dia baru pada breakout dan ada posisi ke atas. Terus properti, konstruksi, komoditas, itu ada batu bara, nikel juga cakep hari ini. Itu bisa diincar ketika besok pada koreksi. Seperti itu. Jadi sebelumnya harus punya gambaran yang mau kita incar apa, habis itu sahamnya apa, terus habis itu support resistennya di mana. Nah, ketika besok terjadi low, besok misalkan merah ya, itu bisa buat beli. Tapi kalau misalkan ternyata besok hijau royo gimana mas? Ya bisa juga. Jadinya langsung ke atas gitu. Tapi ingat tetap jangan FOMO ya, karena hari ini hijau. Biasanya sih besok pagi-pagi hijau dulu. Tapi nggak tahu sampai akhirnya gimana ya. Itu. Yang penting tetap punya trading plan dan juga jangan FOMO. Kalau misalkan besok pagi hijau, tetap jangan FOMO, masuklah di support, jangan kejar-kejar dulu seperti itu, karena riskan di market kayak gini kejar harga ya, atau buy on breakout. Banyak false breakoutnya, saya pun juga banyak ketipu ya, kemarin kena false breakoutnya BBTN, Pegas dan lain sebagainya. Closingnya bagus 6068 hari ini untuk bullish ya, tapi besok kita lihat dulu aja hari Jumat seperti itu. Semoga aja nggak aneh-aneh dan bisa dimanfaatkan untuk buy. Yang penting jangan FOMO. Oke, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Tapi kita tidak mulai dari BBCA ya, karena kemarin udah saya bahas BBCA. Dan view-nya masih bagus banget kok BBCA. Cuman mau bullish saja, ini baru konsol dulu. Asingnya mainkan psikologis, cari harga bagus, cari barang murah sebelum dia kumpulin barang, flow masuk, baru dibawa naik. Kita coba cek dari yang dijualin asing dulu. BBRI juga masih sama, bisa digunakan analisa video kemarin. Kita coba Pegas. Ini saya rasa banyak yang pada kena false breakout. Oke. Sebelumnya Pegas ini menarik ya, karena dia turun, tapi di sini dia divergent. Indikator ke atas, harga ke bawah, dan kalau dilihat trennya sudah semakin melemah karena dia tidak membuat low baru. Setelah sampai ke sini ya, tanggal 2 Agustus itu bottomingnya Pegas, setelah itu arahnya dia udah ke atas. Di sini pun trennya juga udah melemah banget nih. Slope-nya udah nggak ke bawah lagi, tapi udah cenderung ke samping sejak 28 Juni. Itulah yang disebut tren semakin melemah ya. Bisa dilihat dari dari divergennya ini. Dan kemarin sempat sampai breakout tanggal 6 September ini. Saya rasa juga udah dia breakout konsolidasinya. Tapi ternyata 2 hari kemarin marketnya sangat mendung dan tidak jadi breakout. Tapi apakah jelek? Kalau menurut saya nggak jelek kok Pegas ini. Dia cuma masih belum selesai konsol aja. Dan Bandar pun juga menahan diri. Kalau misalkan dia jalanin barang sekarang, malah jadi buat take profitan, copet-copetan dari retail-retail kayak gitu. Barangnya entah berentah kemana dan malah dicopetin orang lain. Jadi Bandar pun juga lihat keadaan ya, atau big money-nya, smart money-nya. Kelihatan kok hari ini yang koreksi juga volume kecil-kecil. Kalau misalkan kemarin breakout volume besar, lalu buangannya volume besar juga, itu yang harus waspada. Dia bisa aja buangan, kayak misalkan Unilever waktu dia bikin gap itu. Tapi yang terjadi adalah dia breakout-nya volume besar, lalu nyungsepnya volume kecil. Saya rasa dia false breakout, seperti itu aja. Karena memang marketnya baru volatile ya. Dia pun juga ada breakout dari downtrend channel-nya, dan sekarang posisi sudah tidak di downtrend channel-nya lagi. Artinya tren juga tinggal 2. Ketika dia masih di sini, sebelum tanggal 2 September, ketika dia masih di sini, trennya 2 juga, sideways sama downtrend. Nah, sideways-nya di sini, downtrend-nya di sini. Tapi ketika dia sudah berhasil breakout, nah sekarang opsinya juga cuma 2, sideways sama uptrend, seperti itu. Jadi masih menarik kalau menurut saya untuk Pegas ini. Cuman ya dia kembali ke area konsol lagi. Untuk support terdekat hari ini pun juga waktu closing ada pantulan ya. Dia closing dari 10.30. Nih, 10.30. Dan kalau saya rasa sih supportnya Pegas itu sekitar 10.25, 1025 sampai 1000. Itu area supportnya Pegas. Itu juga kenapa dia retest hari ini mantul dari 1030 karena dekat dari 1025. Di sini pun juga kelihatan ternyata ada cup handle ya. Ini cup, lalu ada handle, breakout volumenya lumayan.
Harusnya sih dia cukup sampai sini 1055, tapi karena mungkin marketnya jelek ya, jadi turun. Jadi besok kalau misalkan teman-teman incar pegas atau punya barang pegas mau average down, kalau misalkan besok dia ke 1030 sampai ke 1000 lagi, itu bisa dimanfaatkan untuk buy. Bahkan kalau misalkan dia turun sampai 960 pun kalau menurut saya masih aman, kecuali dia sampai jebol 960. Saran saya keluar aja. Kenapa? Karena dia membuat low baru, downtrendnya bisa berlanjut lagi seperti itu. Itu untuk support pegas. Untuk resistennya masih di area 1085 sampai 1100. Itu area resistennya pegas ya. Dan ya ini tinggal tunggu breakout doang. Bisa aja dia cup handle ya jadinya. Ini di sini cup, lalu ini dia mau bikin handle-nya. Bisa juga. Targetnya malah bakalan lebih tinggi nih daripada double bottom kemarin. Kalau kemarin kan double bottom ya, bottom 1, bottom 2. Kalau ini bisa cup, lalu ini handle. Targetnya bisa sampai ke sekitar sini. 1235 ya, deket-deket sama target sebelumnya lah, 1210. Area 1200-an sampai 235 pas sampai high-nya waktu di sini. Masih menarik kalau menurut saya. Tinggal disesuaikan aja money managementnya. Ini kelihatan juga ya, walaupun waktu turun ada volume yang berarti, tapi kalau dibandingkan waktu naik kemarin, menurut saya ini big money-nya belum keluar seperti itu. Masih menarik pegas kalau menurut saya. Cuman marketnya aja yang baru mendung. Wajar lah saham-saham pada turun ya. Bahkan hari ini pun juga candle-nya udah kayak gini. Di dalamnya netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi untuk si Pegas ini. Untuk hari ini ya. Cuman kalau dilihat ke belakang memang dia distribusi. Tapi kalau dari teknikal, kalau menurut saya masih oke kok, masih bagus. Ini juga masih moving average-nya terlihat mau golden cross. Tinggal tunggu momentum aja. Mungkin Senin, mungkin ISG Juro Euro bisa ya. Ini baru volatil gara-gara BBRI juga. Seperti itu. Itu untuk Pegas. Lanjut coba kita cek Big Bang udah kita bahas semua ya. Kita coba ke T-Big aja. Hari ini T-Big naik juga 1,35%, tapi asing keluar ya dari T-Big 18,6 miliar. Tapi saya nggak tahu juga ini T-Big ini bandarnya lokal atau asing. Jadi santai aja. Yang penting apa ya? Kalau menurut saya bandar homolog itu cuma data tambahan aja kok. Data tambahan yang berarti bagus. Tapi data tambahan. Untuk data utamanya tetap teknikal seperti itu. Dan kalau saya rasa T-Big ini juga masih oke. Dia dilihat dari trennya juga masih uptrend ya. Sejak dia mulai jalan. Dari Desember 2020 dia mulai jalan, slope-nya pun juga masih bagus. Walaupun terakhir dia terjadi divergen ya untuk kenaikannya. Ketika sampai sini 3420 ini ada divergen. Jadi ya wajarlah koreksi dan juga marketnya baru jelek. Seperti itu. Untuk tren masih oke. Dan saham-saham yang punya tren kayak gini kalau dibuat swing, saran saya sih bisa pakai trennya aja. Selama trennya belum patah masih nggak masalah. Dan kalau menurut saya T-Big ini toleransinya sampai ke 2800. Kalau dia sampai jebol 2800, saran saya out aja. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia ke 2800 bisa rebound dulu. Entah dia untuk naik lagi atau bikin lower low, bikin inverted cup handle dan lain sebagainya. Itu nanti harus kita lihat. Kalau dari hari ini udah ada pantulan ya, naik 1%. Volumenya kecil tapi dan dia rebound dari area supportnya. Area supportnya kan sini nih, 2930 sampai 2900. Hari ini low-nya 2910. Suatu yang wajar dia rebound. Untuk resisten ada di sini sekitar 3130. Kita lihat aja besok apakah dia mau retest trend atau mau langsung naik. Itu nanti bisa kita lihat. Yang penting batasi resiko aja. Kalau masih punya barang sih, kalau average-nya bagus ya bisa di hold aja sampai dia jebol trennya. Seperti itu. Kalau di dalamnya hari ini ada small distribution, tapi kalau dibandingkan sama akumulasinya, kalau menurut saya belum sebanding. Trennya kelihatan mulai melemah, moving average-nya mau dead cross. Tuh, kelihatan ada tanda pelemahan sih. Cuman ya dilihat aja, pakai patokan, batasi resiko aja. Kalau teman-teman cut loss di 2900 ya cut loss, atau take profit di 2900 ya take profit gitu aja. Kalau misalkan dia naik lagi gimana? Ya itu rezekinya berarti cuma sampai situ doang. Santai aja, ada 700 saham yang bisa dibeli. Seperti itu. Itu untuk patokannya sih T-Big. Lanjut coba kita cek SCMA. Hari ini juga dijualin asing ya. Sempat PHP 2 kali nih SCMA ini. Kayaknya 2100 ini area kuat ini. High-nya 2080. Saya tarik sampai 2100 deh. Nah, ini ya, ini resistnya si SCMA. Karena sebelumnya ini support, jadi memang cukup kuat. Nah, ini ya, waktu di sini dia rebound, artinya demand banyak,
Ketika di sini dia breakdown, di sini dia supply mulai banyak, seperti itu. Untuk trend juga masih oke untuk SCMA ini. Setelah dia breakout dari downtrend channelnya ya, lalu dia membuat uptrend channel, kemarin sempat menyentuh lagi, lalu rebound, dan sekarang sampai di area resistnya dia kemarin, deket-deket 2100 lah, 2100 sampai 2000, itu area resistnya si SCMA. 2 kali retest ke sana, 1, 2. Ini sampai 2000 sini, 2065 juga. Di sini juga sampai 2070. Seperti itu. Artinya ada view bagus dan view jelek. Untuk view bagus, kalau menurut saya batasi resiko aja. Ini untuk si SCMA ini ya, 1900. Kalau misalkan dia sampai jebol 1900, saya rasa bisa agak dalam karena ada double top ya. Top 1, top 2. Kalau misalkan dia breakdown dari 1900 bisa agak dalam. Tapi itu bisa dimanfaatkan juga buat buy di 1900 kalau misalkan teman-teman mau masuk. Selama belum breakdown masih belum jelek kok. Masuk di 1900-an, pasang stop loss 2% atau 3% di bawahnya. Tuh, bisa juga dia jadi double bottom juga kan. Bottom 1, bottom 2, terus breakout 2100. Seperti itu. Ini baru konsol nih, masa penentuan ini. Tinggal kita lihat aja dia breakout atau breakdown. Kalau misalkan dia breakdown, exit. Kalau misalkan dia breakout, hold. Targetnya bisa ke 2300-an lagi. Kalau dia breakout 2100, seperti itu. Jadi untuk range sekarang 1900 sampai 2100. Kalau mau masuk bisa cicil-cicil di area itu. Kalau dekat 2900, kalau dekat 2100 masuknya jumlah kecil, misalkan 20%. Kalau dia dekat sama 1900, masuknya jumlah besar, misalkan 50%. Kayak gitu dari modal, kayak gitu. Kalau misalkan dia breakout, diemin. Kalau breakdown, exit semua. Seperti itu. Volumenya juga melemah, artinya turunnya juga melemah. Masih oke kalau menurut saya dari trennya, dari teknikalnya juga masih bagus SCMA ini. Cuman dia baru konsol aja. Dilihat dalamnya hari ini ada distribusi, walaupun untuk dari jumlah broker terjadi akumulasi ya, tapi summary-nya distribusi, small distribusi. Sekarang juga baru di angka murahnya sekitar 1900, ini ada moving average juga. Masih oke kalau menurut saya SCMA ini. Tinggal ya namanya apa ya, market lah, nggak naik terus. Kalau naik terus namanya biaya hidup teman-teman, nggak bisa turun. Ada yang naik terus. Kalau market ya harga saham biar naik turun lah. Ini juga yang bikin sehat kalau naik turun. Kalau naik terus ya bantingannya bakalan sakit nanti. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek yang dibeli asing. Kita coba cek dari Astra. Astra ini kayaknya menarik nih. Oke. Astra hari ini naik 3,81%. Kalau menurut saya itu angka yang bagus untuk sebuah big cap blue chip ya. Dan sekarang kena resisten lagi, area 5450 ini. Area sini 5400 sampai 5450. Itu resistennya si Astra. Dan sekarang di retest lagi. Kemarin sampai ke sana, tapi nggak kuat, akhirnya turun dulu karena marketnya mendung juga. Lalu saat hari ini pullback lagi ke 5450. Volume tarikannya lumayan menarik, ada volume yang besar ya. Anggaplah volume hari ini bisa mengcover volume kemarin waktu turun ya. Jadi yang kemarin mereka buang barang, hari ini udah pada dibeli lagi barangnya. Seperti itu. Tapi tetap ini masih belum breakout, artinya sekarang posisi di pucuk atau di resisten. Saran saya sih jangan beli dulu untuk si Astra ini. Untuk view masih bagus banget, ada potensi untuk naik kalau saya lihat ya. Tapi memang baru kena resisten aja. Seperti itu. Ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Salah satunya mungkin ini ya. Di sini, ini ada area konsol, dia bisa bullish flag. Nih, kalau dia langsung berhasil breakout dari 5450. Targetnya ke sini, 5650 pas sampai resisten juga. Kalau dia berhasil breakout dari 5450. Tapi kalau misalkan dia nggak berhasil breakout dari 5450, saya rasa bisa turun dulu untuk membuat lower high. Targetnya sekitar sampai sini, 5000 lagi. Lalu dia bisa bikin yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, lalu turun membuat shoulder kanan. Bisa kayak gitu juga. Siapa yang lihat untuk time frame kecil? Siapa tahu dia ada divergent atau aneh-aneh. 1 jam nggak kelihatan ya. Bahkan 1 jamnya dia barusan golden cross. Untuk 15 menit nggak ada divergent juga, barusan golden cross juga. Bahkan di 15 menit dia ada hidden bullish ya.
harga ke atas tapi indikator ke bawah, artinya tren bakal berlanjut. Kalau dilihat dari keadaannya sih ya, kalau saya lihat dari keadaannya, saya rasa 5450 ini bisa langsung breakout dan lanjut ke 5650, artinya pakai skenario yang bullish flag tadi. Tapi kalau ternyata besok ada bantingan dan tiba-tiba turun, ya bisa trailing stop dulu aja kalau punya barang di bawah. Nanti masuk lagi di sekitar 5000 untuk bikin shoulder yang kanan, seperti itu. Dia dari dalamnya hari ini cakep banget Astra, peak akumulasi ya, semuanya mau dilihat dari manapun. Ini juga brokernya pun juga akumulasi, dan kelihatan kalau dia diakumulasi terus. Ini ya, hijaunya lebih banyak, konsisten. Ini nanti kok ketika market bullish dia bagus ini harusnya ya. Dan saham-saham kayak gini yang bisa dibeli pada saat IHSG turun. Jadi ketika dia turun itu kesempatan untuk beli. Ketika sahamnya bentuknya kayak gini ya, akumulasinya bagus, trennya bagus, tanda-tanda reversal, fundamental bagus dan lain sebagainya, kalau turun itu saat untuk beli. Beda sama saham downtrend, teknikal jelek, fundamental jelek di distribusi, ketika dia naik itu malah saatnya untuk jual. Seperti itu. Masih menarik untuk si Astra ini. Konsisten akumulasi juga, teknikalnya juga bagus, benar movement bagus, foreign flow-nya juga bagus. Kelihatan kok IHSG mau bullish ini. Tuh, untuk Astra bisa gunakan area tadi ya, atau mungkin dia bisa retrace sampai sini doang, 5275 sampai 5225. Jadi mungkin kalau misalkan dia nanti koreksi, cicilnya bisa dari sini 5225 sampai 5250 sampai 5275 lah. Misalkan di situ masuk 60% atau 40% atau 50%. Nanti ketika dia turun ke 5000 masukin sisanya. Itu nanti bakalan bagus. Masih cakep tapi. Itu udah Astra. Lanjut coba kita cek Tower yang hari ini lumayan ya. Wajar nih, teknikalnya juga bagus soalnya. Dia retest area demand kemarin. Sebelumnya di sini dia bikin cup handle. Di sini dia kena resist. Akhirnya banyak supply di sini. Lalu di retest sekali lagi, masih belum kuat breakout, lalu turun dan naik lagi, membuat cup and handle. Lalu dia breakout, retest kecil, lalu akhirnya naik. Ini sampai 19% ini ya. Lalu akhirnya dia turun lagi untuk meretest area demand sekali lagi. Harusnya ketika di sini ya 1275 sampai 1300 itu saatnya untuk buy. Kecuali dia sampai jebol ya, batasi toleransi misalkan inilah kita juga harus menunggu konfirmasi. Kalau menurut saya konfirmasinya ini tanggal 20 Agustus ini. Ketika dia ada pantulan di area demand tanggal 23 Agustusnya kita masuk. Lalu stop loss ya di bawah low-nya ini, di bawah 1240. Itu enaknya kayak gitu. Masuk sini cicil. Kalau jebol ke bawah 1240 cut loss. Tapi kalau misalnya potensi rebound harusnya lebih besar. Seperti itu. Udah sempat naik, lalu marketnya mendung, dan akhirnya turun lagi, retest lagi, dikasih kesempatan untuk beli lagi, dan akhirnya hari ini rebound lagi. Dia potensi bikin cup handle juga ini, tower nih, yang mini ya. Ini cup handle, target ya harusnya all time high ini sih, 1620. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dari all time high-nya, nah itu baru bakal cakep sekali. Tuh, targetnya harusnya juga bakalan lebih tinggi. Kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci extension ya, mungkin kita tariknya dari sini. Karena ini saham all time high, kita resisten bisa pakai Fibonacci extension. Karena kan nggak tahu tuh resistennya di mana. Yang ada ya cuman Yang ada cuman resisten psikologis doang. Kalau resisten klasiknya kan nggak kelihatan ya, selain tren. Untuk target tower ini bisa sampai ke sini 2015. Kalau pakai Fibonacci extension ya, apakah bisa sampai sana ya nanti kita lihat aja. Tetapi teorinya kayak gitu. Atau kalau misalkan kita sampai low sini, low-nya di sini ya, malah lebih tinggi lagi. Ya, mana kita pakai yang ini dulu deh. Pakai swing high yang ini, swing high, swing low. Nah, target bisa sampai 2000-an untuk si tower ini. By Fibonacci extension. Apakah bisa hit target? Apakah bisa hit target? Ya jelas bisa. Apakah bisa tidak hit? Ya bisa juga. Ini namanya potensi ya teman-teman. Untuk mencapai ke sana ya pinter-pinteran kita mengatur posisi kita gitu. Nggak pasti juga langsung dia naik kena kemiringan 20 derajat sampai ke sana gitu juga nggak mungkin. Perjalanannya pun juga pasti bakal berkelok-kelok ya. Misalkan ke sini dulu, sini terus nanti turun. Ini terus nanti naik lagi. Ini terus nanti turun. Retest all time high gini, akhirnya naik lagi. Nah gitu bisa juga. Jadi ya inilah market ya. Tugas kita tinggal bagaimana kita memposisikan diri kita di barang yang kita beli.
Seperti itu. Masih menarik, tapi kalau menurut saya untuk si tower ini ya, trennya pun juga masih bagus, masih uptrend. Dilihat dalamnya, hari ini ada big akumulasi setelah kemarin didistribusi ya, sempat diakumulasi lalu ada distribusi dan sekarang diakumulasi lagi, tapi trennya masih oke. Kalau menurut saya masih bagus tower ini. Yang punya barang di average 1300-an kemarin, hold aja, ini enak buat swing sih. Kalau buat fast trading kurang enak karena dia spreadnya atau volatilitasnya kecil ya. Tapi kalau buat swing, investasi jangka menengah, jangka panjang, ini saham-saham yang cocok, enak lah, ngikutin tren aja. Naik turunnya nggak bikin jantungan. Seperti itu. Tutup tower. Lanjut coba kita cek. Wah, ini batu bara bagus semua ya, udah saya bahas kemarin juga. Kita coba cek poultry, Cepin, gajahnya ini. Untuk Java main juga bagus sih. Kita bahas Cepin aja, yang muncul Cepin soalnya. Java kemarin juga udah pernah kita bahas ya. Oke, Cepin udah ada bekas analisa saya. Dan saya rasa masih sama, dia juga belum mungkin kemiringannya semakin melemah. Atau kalau enggak ya kita tarik dari yang sini aja. Nah, ini dia ada potensi bikin ascending triangle. Tuh. Kemarin juga dia candlenya bagus, volumenya besar. Nggak kepantau, ini wajar sih hari ini naik karena dikonfirmasi kemarin candlenya ini bagus dan volumenya besar. Makanya hari ini naik tinggi. Tuh, memang bisa kelihatan kalau hari ini bakal naik tinggi. Dia mantul dari support, candlenya bagus, volumenya besar. Dan saya rasa skenario-nya untuk si CP ini bakalan kayak gini. Dia potensi bikin yang namanya ascending triangle dengan resisten ada di sekitar 6.700. Untuk saat ini posisinya ada di 6.600. Buat teman-teman yang udah punya barang di bawah, kalau menurut saya bisa take profit dulu di area 6.700. Kalau dia belum breakout ya. Kalau dia breakout sih hold terus aja. Targetnya lumayan juga, ini bisa sampai sini mungkin 7.300. Tapi kalau misalkan dia belum berhasil breakout, bisa take profit dulu. Misalkan pasang trailing stop di bawah 6.600 kayak gitu. Nah, karena dia ada potensi untuk turun lagi ya, misalkan ke 6.300-an untuk sebelum akhirnya breakout. Seperti itu. Tapi kalau dilihat saham-saham ini udah bagus kok semuanya, semua sektor. Ya sektor tertentu aja sih. Seperti itu. Dilihat dalamnya juga dia udah breakout. Hari ini candlenya bagus banget, solid. Ada akumulasi juga, big akumulasi juga ya. Kelihatan ini blue chipnya diakumulasi semua. Memang udah mau siklus akhir tahun ya. LG45, blue chipan semuanya diakumulasi. Terus siap bullish. Cukup menarik. Bisa dipantau juga untuk si Cepin ini. Seperti itu. Itu untuk Cepin. Lanjut coba kita cek BRPT. Nah, BRPT juga naik ya, 4,12%. Ini juga salah satu saham yang ada story untuk comeback. Kenapa? Karena dia barusan masuk indeks, kayak banyak indeksnya yang barusan masuk, serius. IDX 30, terus juga LQ45 dan lain sebagainya. Terus mulai, kenapa kalau masuk indeks itu saham bagus? Karena manajer investasi itu jadi bisa beli teman-teman. Kalau misalkan apa ya, dia nggak ada, kan ada tuh produk investasi reksadana yang misalkan reksadana saham LQ45. Nah itu kan juga produk-produknya saham di LQ45 dan uang manajer investasi itu besar-besar banget gitu. Jadi ketika masuk suatu indeks yang bagus, ada potensi yang bagus juga. Dia rebound. Lalu di sini mau bikin continuation, entah ascending triangle, entah bullish pennant, tapi akhirnya breakdown dulu dan turun dulu. Lalu kemarin dia turun sampai 950, pas sampai area resisten juga sebelumnya. Di sini kan area resist ya. Di sini resist ini 950-an, dia nggak kuat breakout. Nih, dari sini sampai sini ya. Ini kan sebelumnya support, terus di sini juga support, jebol, resist, terus di sini akhirnya berhasil breakout. Hari rebound. Dan saat ini posisinya di sekitar 1000. Untuk resisten terdekatnya ada di sini sekitar 1030-an. Dan untuk supportnya berarti di 950-an kalau yang kuat ya. Tapi kalau support minor ada di area 1000 lah. Itu ada support psikologis juga, area 1000 itu. Tuh, kalau untuk mau masuk ya, untuk dekat-dekat ini bisa cicil di dekat 1000. Tapi siap-siap juga ketika dia dibawa sampai 950 lagi. Seperti itu. Syaratnya kalau mau bagus dia harus breakout ini 1170. Karena kalau misalkan dia nggak berhasil breakout sini, ya dia bisa aja bikin lower high ya. Misalkan kayak gini. Nah,
Misalkan dia sampai sini doang, lower high terus turun, breakdown, nah bisa sampai ke sini lagi 800. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout sampai 1130-an, ya intinya 1170 nih lah. Artinya dia higher high dan itu adalah tren yang bagus. Slope-nya pun juga bagus. Ini kalau dia berhasil breakout pasti ngebut ini. Kemiringannya aja kayak gini ya. Berapa derajat nih? 45 derajat lah. Ini bisa digunakan juga buat patokan seperti itu. Masih menarik juga BRPT ini kalau menurut saya karena dia habis masuk ke indeks tuh ya. Di dalamnya juga hari ini ada akumulasi. Setelah waktu kemarin masuk indeks itu di sini dia diakumulasi besar-besaran lalu koreksi. Di sini hari ini juga ada akumulasi besar lagi dari broker BK, YU dan AK seperti itu. Masih menarik, tinggal batasi resiko aja kalau teman-teman mau masuk di dekat 1000 lah harusnya, karena kalau jebol 1000 juga jelek ini berarti. Jadi base buy-nya 950, area buy-nya 1000 sampai 950. Target terdekat sini 1030-an ini, kalau breakout 1130, kalau breakout baru bisa buat swing seperti itu. Buy on weakness ini. Itu untuk BRPT. Lanjut coba kita cek yang merah-merah dulu. Kita mulai dari SAME mungkin ya. Nah, SAME ini kemarin sempat bagus ya. Dia bikin ascending triangle dan berhasil breakout dengan volume yang besar. Lalu kemarin retest dengan volume kecil, tapi hari ini malah breakdown dengan volume yang besar juga. Seperti itu. Ada view kurang bagus sih kalau menurut saya. Kalau misalkan kita coba pakai view lain ya, ini misalkan anggap ascending triangle-nya udah gagal, walaupun sebenarnya gagalnya kalau dia sampai jebol sini ya 525. Tapi kalau misalkan kita pakai view lain, bisa aja SAME ini membuat yang namanya bearish flag. Nah, misalkan kayak gini ya. Dan artinya kalau misalkan dia sampai breakdown, target penurunannya bisa sampai ke sini sekitar 415 seperti itu. Tapi ini masih view, belum terkonfirmasi. Konfirmasinya kapan? Kalau menurut saya kalau dia udah sampai jebol 475. Setidaknya sini dulu deh, jebol 520, jebol 500, jebol 475 baru fix bisa jadi bearish flag untuk si SAME ini. Kalau dari indikator sih sebenarnya masih bagus ya. Kenaikan terakhir dia juga belum divergent. Lalu kemarin juga barusan golden cross. Saya kira bakal buat swing high baru, tapi masih belum ada konfirmasi. Nanti kita lihat dulu aja. Dia harusnya konsol dulu kok. Entah nanti dia konsol di mana, membentuk apa, ketika ada view, nah itu baru bisa dieksekusi lagi seperti itu. Dilihat dalamnya hari ini ada big distribusi, galak-galak sopirnya ya, ada MG, RX dan ya itu sih, ada view bagus dan view jelek. Walaupun view bagusnya udah tidak berhasil ya untuk si SAME ini. Di sini juga area demand harusnya 555 ini. Nih ya, kelihatan di sini dia konsol ini. Tapi ternyata berhasil di breakdown dengan volume besar. Agak kurang bagus kalau menurut saya. Sementara batasi resiko di 500 dulu aja. Ini kan dia 535 ya. Kalau jebol 500 lebih baik out kalau menurut saya. Seperti itu. Lanjut coba kita cek agro. Agro ini juga ada view kurang enak sih. Oke, walaupun sebelumnya bagus ya, dia di sini entah mau bullish pennant, entah mau falling wedge, entah mau bullish flag, tapi ternyata dia nyongsep lagi. Sebenarnya kemarin kalau misalkan dia berhasil breakout dari 2400, ini ada potensi untuk naik lagi, tapi ternyata kuat di sini 2400-an ini, terus akhirnya turun lagi dan sekarang malah jadi view kurang bagus. Seperti itu. Teman-teman yang sering ikutin cuan-cuan saham pasti udah tahu sih ini apa namanya. Nah, di sini kalau saya lihat ada potensi bikin inverted cup handle dengan syarat dia harus jebol 2000. Mungkin kita bisa untuk toleransinya bisa sampai 1950. Jadi kalau misalkan besok agro jebol dari 1950, saya rasa out aja seperti itu. Jangan ditahan-tahan. Karena kalau misalkan dia inverted cup handle, targetnya bisa tinggi juga. Nih, bisa sampai ke sini. 1150-an, tapi jelas banyak area-area juga ya untuk menahan penurunannya. Dari sini 1600-an, terus di sini juga ada area kuatnya juga 1500-an seperti itu. Tapi ya jangan mempertaruhkan uang kita lah. Yang penting kalau misalkan udah kena batas toleransi atau support atau trading ban kita, kalau suruh waktunya exit ya exit aja seperti itu. Jadi kalau misalkan agro sampai jebol 2000, saran saya jangan di hold dulu sih.
sayang sekali bisa turun dalam, itu nanti bisa reversal karena dia konfirmasi membuat lower high. Ini kan di sini kan dia uptrend ya, lalu di sini dia patah trennya, sempat rebound. Nah artinya di sini udah lower high. Ini kan high, ini low, ini lower high. Nah kalau dia jebol, dia potensi bikin lower low. Trennya pun juga kemiringannya lumayan dalam ya untuk si agro ini. Artinya nanti dia koreksinya bisa cepat juga. Tuh, lebih baik hati-hati. Batasi resiko di 2000 kalau menurut saya. 2000 sampai 1950 lah. Itu toleransi terakhir. Kalau sampai jebol di intraday, jebol dengan volume besar, lebih baik exit. Seperti itu. Tapi kalau misalkan jebol dengan volume kecil, tunggu sampai closing market. Seperti itu. Dilihat juga hari ini ada big distribution dari broker ZP YU, besar sekali distribusinya, dan dia udah jebol dari EMA 50. Tuh. Memang toleransi terakhir kalau menurut saya 2000 sih ini. Tuh, sebelumnya waktu uptrend dia di atas EMA 20, di atas EMA 50, lalu dia jebol dan ya batasi resiko aja. Itu untuk agro. Lanjut coba kita cek apa ya. Tapi memang kelihatan kok teman-teman kalau sektor ini udah pada mau berpindah ya. Yang sebelumnya dari saham apa pindah kemana seperti itu. Kita coba cek yang hijau-hijau aja. Siapa tahu ada yang menarik. Nah ini wajib dibahas ini. Antam. Nah, hari ini aneka tambang ya, bukan aneka tumbang. Dan akhirnya yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Setelah sebelumnya saya selalu bahas nikel. Tada. Akhirnya teman-teman nikel berhasil breakout 20.000. Yang sebelumnya dia bikin resist di sini ya 20.000, langsung dia koreksi dalam, itu Antam juga bantingan. Lalu dia di sini mencoba membuat continuation yaitu ascending triangle, naik terus, sempat kena resist lalu turun lagi, kena resist turun lagi, dan akhirnya hari ini dia breakout 20.000. By theory sebenarnya kalau ascending triangle artinya target ada di setinggi ini targetnya. Nggak kelihatan. Dah, intinya nikel sudah bagus kalau menurut saya. Candle-nya juga meyakinkan kok untuk breakout hari ini. Artinya ini saham-saham nikel bisa dijadikan watchlist ya kalau menurut saya untuk swing ke depan. Memang salah satu komoditas yang bagus nikel. Selain batu bara yang bagus, nikel juga bagus. Dan harusnya ya by logika aja, by logika. Nih, kita lihat ya. Ini logika simpel nih. Waktu di sini 25 Februari harga nikel 20.000, harga Antam berapa nih? 25 Februari. Area sini lah, 25 Februari itu di area 3.000. Sedangkan sekarang harganya sudah lebih dari sini. Artinya minimal harusnya harga Antam tuh di sini 3.000. Tuh, tapi nanti kita lihat aja apakah dia berhasil breakout atau enggak. Yang pasti hari ini udah bagus. Dia naik dengan volume yang sangat berarti kalau menurut saya ya. Setelah dia kemarin golden cross, akhirnya hari ini ada pergerakan berarti dan sudah breakout dari area konsolnya kalau menurut saya. Ya, dia sempat konsol-konsol di sini. Hari ini sudah breakout tipis tapi volumenya besar untuk si Antam ini. Dan untuk view kalau menurut saya sekarang OTW ke sini sekitar 2.600 sampai 2.700 untuk uji resist kuatnya. Kalau misalkan dia berhasil breakout, fix harusnya OTW ke 3.000 karena ini bisa jadi triple bottom ya, bottom 1, bottom 2, bottom 3. Kalau untuk sekarang katalisnya sudah mendukung untuk breakout, jadi tinggal ditunggu aja harusnya. Tuh, itu kalau by logika simpel ya, harga komoditasnya di 20.000 aja, Antam harga 3.000. Harusnya sekarang artinya udah divergent harga Antam terhadap komoditasnya itu. Seperti itu. Lalu base entry-nya untuk Antam saat ini ada di sekitar sini. 2.400 untuk saat ini ya. Karena dia juga ada double bottom. Di sini bottom 1, bottom 2. 2.410 sampai sekitar 2.430 itu base entry-nya untuk Antam. Atau kalau misalkan mau dicicil lebih aman ya bisa sampai 2.300-an ini. 2.360 sampai 2.300. Tuh. Jadi mungkin kalau misalkan disimpulkan dengan range yang lebar, area entry-nya Antam itu 2.400 sampai 2.300. Dan target resist terdekat di sini 2.500. Ini cukup kuat juga ya, di respect dia. Tapi ini minor resistnya, bukan area supply. Di sini dia kena 2.500 tuh. Jadi besok bisa siap-siap kalau dia kena 2.500. Kalau misalkan besok dia loncat ke 2.500, saran saya jangan dikejar, jangan FOMO. Tunggu aja dia retest dulu. Atau kalau misalkan ternyata dia sampai 2.500 terus breakout, nah tunggu waktu retestnya. Seperti itu. Yang penting walaupun katalisnya bagus, tetap jangan FOMO ya teman-teman ya. Tapi kalau udah punya barang sih, saran saya hold aja. Opsinya tinggal nambah porsi kalau sekarang ini. Tuh.
Kalau breakout 2500 lanjut ke 2600, kalau breakout baru sekitar 2700, dan kalau breakout 2700 baru ke 3000. Seperti itu. Yang pasti sudah menarik sekali Antam ini ya. Dilihat dari teknikal, volume, terus juga akumulasi, dan juga katalisnya, semuanya sudah mendukung. Ini hampir 100% cuan kalau 4-4-nya sudah konfirmasi itu. Yang kita lakukan tinggal ya masuk dengan baik lah. Kalau misalkan teman-teman masuk 2500 di pucuk ya, di resist 2500, terus dibawa turun terus cut loss, ya tetap rugi. Tapi kalau view-nya jangka panjang, menurut saya ya minimal Antam ini 2700. Bahkan kalau nikelnya lanjut juga, harusnya bisa lebih dari 3000. Seperti itu. Dilihat dari ini nggak ada akumulasi maupun distribusi ya. Hari ini netral untuk si Antam ini. Tapi kalau dilihat dari ke belakang, dia ada diakumulasi dari lama. Masa konsolnya ini konsol yang bagus. Kenapa? Karena konsolnya diakumulasi. Jadi ketika kita lihat saham uptrend, kan fase market tuh. Nah ini saya jelaskan di Antam ya. Misalkan gini, ini kan fase sideways dari sini ya. Sideways dari sini sampai sini. Kita lihat dia diakumulasi atau distribusi. Ternyata di sini diakumulasi nih. Oke, habis itu dia breakout, lalu fase markup dibawa naik tuh sampai sini. Nah setelah markup, bandar kan pasti juga duitnya habis tuh. Dia juga butuh yang namanya distribusi atau take profit juga. Di sini sebenarnya waktu jalan dia udah sambil distribusi dengan halus. Tapi waktu dibanting di sini ya dia distribusinya kasar, jualannya kasar. Setelah itu apa? Anggaplah barangnya bandar itu habis. Yang dia lakukan dua. Kalau udah habis, ya dia turunin sekalian. Kalau enggak, dia akumulasi lagi untuk tarik ke atas. Nah, ternyata mungkin mindsetnya bandar, kita mencoba menebak aja ya. Katalisnya bagus, yang terjadi di konsolidasi, akhirnya dia akumulasi lagi, kumpulin barang. Dan kalau misalkan dia breakout 2700, nah itu baru bakalan bagus lagi. Karena ini fase akumulasinya, seperti itu. Yang penting, apa ya, bisa dimasukin watchlist dulu, terus juga jangan lupa trading plan-nya sih. Seperti itu. Itu untuk Antam. Oke, mungkin itu dulu aja ya untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Terus juga kalau ada salah saya mohon maaf dari kontennya. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tuh, sekian dari saya, salam cuan.